Halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, kita lihat bahwa IHSG hari ini turun 0,7%, yang dimana IHSG tapi berhasil tertahan di support yang di area kotak ini ya teman-teman ya. Jadi seperti yang gue bilang, kalau dia nggak ngebreak ya dia turun ke sini. Dan menurut gue pribadi teman-teman boleh rada-rada sedikit waspada kalau misalkan besok IHSG terjun lebih bawah dari sini, berpotensi ke MA 200 di mana 6.940. Jadi untuk nanti ya hari Senin kalau misalkan IHSG melemah ya bisa ke sini, dan kalau misalkan MA 200 jebol waspada teman-teman ya. Jadi lagi-lagi gue ingetin jangan agresif banget teman-teman. Dan kita lihat bahwa pergerakan IHSG ini low volume banget ya. Tuh lihat, low volume banget, kayak ngebosenin banget. Teman-teman ngerasa gak sih bahwa IHSG ngebosenin banget? Hari ini transaksi tergede itu di bumi doang loh teman-teman ya, di bumi yang paling gede bener tuh dia. Teman-teman bisa lihat di RTI lah ya, dia transaksi ya lumayan gede. Jadi kalau nggak ada bumi kayaknya bosen banget tuh market gitu ya. Gua aja kayak bosen banget, ngerjain yang lain aja lah gitu. Jadi kita mau bahas ya saham yang pertama, karena gua udah sebutin ya bumi lah, kita bahas ya. Bumi kita bahas. Jadi bumi kan ada isu ya, Antoni Salim ya katanya, itu isunya teman-teman bisa baca di berita lah ya, berita bumi. Jadi dia juga sebagai pendorong naiknya bumi hari ini 14%, dan juga dia menurut gue bagus dia breakoutnya. Kemarin kan gue bilang kalau emang dikasih ke 156 baru boleh, kalau misalkan enggak ya jangan dipaksain. Ya udah dia naik 14%, ya gue sih biasa aja, gue nggak punya barang sama sekali, jadi gue nggak merasa loss, nggak merasa untung karena emang nggak beli gitu teman-teman. Nah untuk bumi sendiri volumenya cukup bagus dan masih ada rumor gitu ya. Jadi ya target bisa ke 190. Stokastik menarik, golden cross, MACD juga golden cross. Apakah udah saatnya kita entry? Nah, lagi-lagi kita lihat base price-nya aja. Jadi kalau gue sih kuncinya kalau emang kita mau entry, gue selalu ikutin base price-nya atau di harga rata-rata mereka akumulasi di berapa sih. Oke ya, hari ini 7 Oktober kelihatan big akum, normal akum. Tuh MG pemegang terbanyak ya 117 sorry 117, di average 179 tuh ya, 178 177 180, average nya base price nya itu 179. Jadi kalau bumi kita mau entry ya kita at least kita mesti ikutin VWAP nya dia atau base price nya dia di 179 teman-teman. Kalau emang dia turun ke 173 boleh juga gitu ya, tapi pastiin itu turunnya low volume. Kalau misalkan volume gede waspada, jebol dari situ cut, buang. Karena di saham-saham seperti ini kita tahu ya bumi itu dulunya blue chip, sempat kebanting juga, yang dimana dulu sempat jadi ya bumi salah satu saham yang gampang digoreng ya, gorengan. Jadi harus disiplin gitu teman-teman, jangan sampai nggak disiplin, ntar kejadiannya kayak begini nih, yang ada yang masih ngechat nyangkut di 246 hold apa gimana ya, gue nggak bisa jawab. Seperti itu. Coba kita lihat foreign ya, bumi, lihat bumi, bumi. Nah bumi diakumulasi sama foreign 14 miliar teman-teman. Jadi diakumulasi 14 miliar ya, average nya 179. Ada dua opsi, kalau mau buy on breakout 190. Kalau mau buy on weakness 179. Seperti itu sih teman-teman, prefer yang mana silahkan komentar ya. Lanjut ke saham yang kita mau analisa, saham Sido. Nah Sido downtrend udah kelihatan ya, dari yang waktu kemarin laporan keuangan dia rugi gitu ya, downtrend parah kan. Terus ya ARB sampai sekarang terus turun, ini downtrend udah kelihatan jelas. Nah tapi yang menarik kalau misalkan teman-teman mau ambil, ini belum tentu pasti. Nah karena gue ngeliat di sini ada divergence, teman-teman bisa lihat ini ada divergence, harga datar ya cenderung turun tapi MACD terus naik. Nah ini tuh divergence, ini tuh dikatakan bullish divergence nih, lihat ya, harga datar MACD naik. Nah bullish divergence
Dan stokastiknya kan kelihatan bahwa stokastiknya golden cross ya, berarti menarik teman-teman. Nah, targetnya dia berapa? Targetnya dia berpotensi, ini bullish divergence dia berpotensi ke 745 yang terdekatnya. Kan dia 715 ya. Kalau yang tertingginya bisa ke area 785 gitu. Kalau dari teori divergence di sini, minimal dia sampai ke area tertinggi ya dia di sini ya, 745 sampai ke 755 ya. Ini kan juga supportnya. Atau kalau emang dia break lagi ya sampai ke 785. Apakah worth it menurut teman-teman? Coba kita tarik di sini ke sini, stop lossnya kalau jebol sini, risk and rewardnya 1:2,2 ya. Kita sellnya targetnya di 760 755, buy-nya di close hari ini 715. Coba kita lihat Broxum-nya dulu biar buy-nya lebih mantap. Oke, Sido hari ini big akum. Nah, ternyata base price-nya tuh 708 teman-teman. Ya 709, 710, 708. Ya kan nggak ada ya 708 ya, 710. Ya jadi kita kalau bisa dapat dikasih 710 ya kita entry 710 sih teman-teman. Coba kita lihat foreign. Sido. Nah, foreign akumulasi tapi masih receh ya, 175 juta. Jadi masih receh lah ya. Kalau foreign kayaknya belum tertarik ke Sido. Nah, seperti itu ya. Kalau kita mau ambil di cat bondsnya si Sido, menurut gue menarik nih untuk Sido teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya itu Dewa. Nah, Dewa mantap. Dewa Dharma Henwa Dewa. Nah, si Dewa ini kalau kita lihatin pergerakannya tuh kayak kalau Sido itu dia ikut Sido sorry, kalau bumi naik dia sometimes dia naik, kalau bumi lagi hancur turun dia turun nih. Kurang lebih kayak sama gitu ya teman-teman. Dibilang sama persis enggak, tapi biasanya ngikutin, teman-teman liatin historinya dah. Dan kalau si Dewa ini penurunan dia kan makin lama makin volumenya makin tipis dan dia rebound tak. Nah, hari ini kan si bumi bergerak. Kalau kita ngomongin histori ya potensi Dewa ikut bergerak. Kalau kita lihat stokastik dan MACD emang menarik, dia golden cross gitu ya. Dan Dewa sendiri sedang masih berada di intinya nih, dia lagi naik di area 70 itu mau ngebreak 71 ya, ngebreak cuman keturun lagi. Nah, kalau untuk Dewa sendiri ada dua opsi. Kalau mau buy on weakness tunggu di 68, buy on breakout tunggu break 71. Coba kita lihat Broxum-nya si Dewa. Nah, Dewa small distribusi, small akum, netral ya. Dewa itu base price-nya 70 ya, FS beli 69, 2,7, 70, MG 2,6. Coba kita lihat foreign Dewa. Nah, si Dewa justru didistribusi sama si foreign. Nah, jadi yang mainin si Dewa ini bukan si foreign sementara ini. Dan kalau kita ngelihat di sini kan ada garis nih, gua bikin garis merah teman-teman. Yang ini tuh MA50. MA50-nya itu 71. Nah, dan ditambah 71 itu adalah golden ratio 0,618-nya Fibonacci ini. Jadi kalau misalkan dia break 71, menurut gua masih berpotensi Dewa untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi itu opsi buy on breakout. Kalau misalkan mau buy on weakness kita bisa tunggu di MA20-nya. MA20-nya itu di 67. Nah, kalau misalkan di Fibonacci-nya 0,5 itu 68. Jadi itulah plan-nya teman-teman. Menurut teman-teman Dewa menarik gak? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya itu PTBA. Nah, PTBA. Nah, PTBA sebetulnya udah ada plan ya. Waktu itu teman-teman kalau misalkan entry di 4140 harusnya udah floating profit kurang lebih cuma 3,5% floating profitnya. Dan PTBA sendiri dia waktu open ini gap nih, waktu di sini tuh dia gap, yang dimana gapnya ini gua nggak tahu bakalan ketutup atau enggak, tapi PTBA sendiri lagi menghadapi resistance dia yang cukup besar nih, area kotak ini. Kalau dia berhasil lalui berpotensi lanjut ke 4530, tapi kalau dia turun besoknya ya dia berpotensi nutup gap di 4170 teman-teman. Kalau kita lihat dari stokastik dan MACD ini tuh menarik, kayak dia tuh emang udah saatnya naik lagi gitu, lanjutin naiknya lagi. Karena kan kalau kita lihat PTBA emang uptrend ya, ini kan uptrend ya udah kelihatan dari tuh uptrend terus, dan ini juga ada uptrend channelnya. Dan coba kita lihat Broxum-nya si PTBA. Nah, PTBA hari ini big akum teman-teman, normal akum. Yang beli ini AK 16,9 miliar, average 4279, BB beli 12,9 miliar, BK 8,2 miliar. Nah, base price-nya itu kurang lebih di 4270
4.280, sorry, 4.280. Dan kalau misalnya kita mau buy on weakness, kita bisa tunggu di MA50. MA50-nya itu adalah 4290 dan MA20-nya 4250. Nah, area situ lah ya. Kalau kita mau, itu sebetulnya area beli. Stop loss kalau dia jebol dari 4130 ke bawah udah harus stop loss gitu teman-teman. Takut antisipasi karena dari story dia nggak pernah jebol dari MA100. Kalau dia jebol dari MA100 yang dimana MA100 itu adalah 4140, maka waspada, takutnya dia lanjut turun. Seperti itu untuk PTBA. Coba kita lihat foreign ya. PTBA foreign akumulasi 22 miliar, kemarin juga 37 miliar. Jadi menarik banget nih untuk PTBA. Menurut teman-teman PTBA menarik gak? Silahkan komentar ya. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Dan lagi-lagi teman-teman, disclaimer on, jangan jadiin patokan satu-satunya analisa ini, jadiin referensi aja. Jadi teman-teman harus lakuin research lagi supaya teman-teman makin pede untuk entry atau exit di saham tersebut. Dan juga terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai, dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan juga boleh dibagikan ke rekan-rekan yang lain jika dirasa video ini bermanfaat, supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin berkembang. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.